Halo semuanya, kembali lagi kita akan membahas materi baru ekonomi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kebijakan moneter. Nah, apa sih kebijakan moneter itu? Kita bahas satu persatu katanya. Kebijakan itu sama artinya dengan aturan, ya kan? Nah, moneter itu adalah hal yang berkaitan dengan keuangan. Oke, jadi kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan bank sentral dalam mengatur jumlah uang yang beredar. Jadi, bank sentral inilah yang akan melakukan kebijakan moneter. Dan fokus utama dari kebijakan moneter adalah mengatur jumlah uang yang beredar. Jadi di sini kebijakan moneter ini akan berfokus dengan menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Oke, instrumen kebijakan moneter ini ada beberapa, ya. Salah satunya yang pertama adalah operasi pasar terbuka. Nah, operasi pasar terbuka ini adalah salah satu instrumen di mana bank sentral itu bisa menambah ataupun mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara membeli atau menjual surat berharga. Nah, surat berharga seperti apa? Itu contohnya adalah SBI. SBI itu Sertifikat Berharga Indonesia, ataupun SUN, Surat Utang Negara, ya. Nah, bank sentral ketika menjual surat berharga, maka itu tujuannya yaitu untuk mengurangi jumlah uang beredar. Kenapa bisa begitu? Karena ketika bank sentral itu menjual surat berharga, masyarakat itu akan memegang surat berharga. Sedangkan bank sentral itu akan memegang uang dari masyarakat itu. Jadi otomatis jumlah uang yang beredar atau jumlah uang yang di tangan masyarakat itu akan berkurang. Nah, bank sentral ketika membeli surat berharga itu dapat menambah jumlah uang beredar. Ya. Ketika bank sentral itu membeli surat berharga, maka sekarang masyarakat itu akan memegang uang dan bank sentral itu memegang kembali surat berharga karena dia membeli surat berharga. Sehingga otomatis jumlah uang yang beredar pun akan semakin banyak karena sekarang sudah dipegang oleh masyarakat uangnya. Oke, kapan sih bank sentral itu harus menjual surat berharga, membeli surat berharga? Nah, bank sentral itu harus menjual surat berharga ketika suatu negara itu terjadi inflasi. Inflasi itu kita tahu kalau ini adalah kondisi di mana jumlah uang yang beredar itu terlalu banyak, ya kan? Sehingga harus dikurangi supaya inflasi ini tidak terlalu tinggi nantinya. Nah, sehingga harus dikurangi. Caranya dengan apa? Ya, caranya dengan menjual surat berharga sehingga masyarakat itu akan memegang surat berharga, tidak memegang banyak uang. Nah, ketika bank sentral itu membeli surat berharga, kapan bank sentral itu harus membeli surat berharga? Itu ketika deflasi atau resesi ekonomi. Resesi ekonomi ini sama artinya dengan kelesuan ekonomi. Artinya perekonomian di suatu negara itu sedang melambat, tidak ada pertumbuhan. Jadi mengalami kelesuan. Kenapa? Karena tidak ada konsumsi, tidak ada produksi saat itu. Jadi benar-benar aktivitas ekonomi sedang melambat. Sehingga yang bisa dilakukan oleh bank sentral itu adalah menambah jumlah uang yang beredar. Supaya apa?
supaya uang yang ada di tangan masyarakat itu semakin banyak, sehingga masyarakat itu bisa melakukan konsumsi, bisa melakukan produksi dengan lancar. Nah, kita lanjutkan instrumen kedua, yaitu politik diskonto. Ya. Nah, politik diskonto adalah salah satu instrumen di mana bank sentral itu bisa menambah dan mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan ataupun menurunkan suku bunga bank. Ya. Nah, ketika bank sentral itu menaikkan suku bunga, maka itu tujuannya yaitu untuk mengurangi jumlah uang beredar. Kenapa? Karena ketika bank sentral itu menaikkan suku bunganya, otomatis biasanya masyarakat itu akan cenderung menabungkan uangnya ke bank karena tingkat bunganya sedang naik. Itu akan memberikan beberapa keuntungan bagi masyarakat ketika menabungkan uangnya ke bank yang ketika suku bunganya sedang tinggi atau sedang naik. Nah, sehingga uang-uang yang ada di masyarakat itu akan berada di bank, tidak lagi berada di tangan masyarakat, sehingga jumlah uang beredar pun semakin sedikit. Nah, ketika bank sentral itu menurunkan suku bunga banknya, itu tujuannya itu menambah jumlah uang beredar. Ketika suku bunga itu diturunkan, maka masyarakat itu biasanya tidak tertarik lagi untuk menabungkan uangnya ke bank. Maka biasanya dia akan menarik uangnya dan mengambil investasi. Supaya apa? Supaya mendapat keuntungan atau menggunakan uangnya untuk konsumsi saja. Karena ketika tingkat bunga sedang rendah pun tidak memberikan banyak keuntungan bagi mereka. Nah, kapan sih bank sentral itu harus menaikkan suku bunganya? Yaitu ketika terjadi inflasi. Ya, ketika terjadi inflasi. Inflasi itu kan kita tahu tadi ini, jumlah uang yang beredar terlalu banyak, sehingga harus dikurangi dengan cara menaikkan suku bunganya agar orang-orang banyak menabungkan uangnya di bank. Nah, politik diskonto turunkan ketika apa? Turunkan suku bunga ketika terjadi deflasi atau resesi ekonomi. Supaya apa? Diturunkan suku bunganya ini untuk menambah jumlah uang beredar, sehingga menstimuluslah perekonomian, ya kan? Supaya uang yang beredar di masyarakat pun banyak. Nah, yang ketiga, instrumen ketiga adalah rasio cadangan kas, atau nama lainnya itu giro wajib minimum. Oke. Nah, rasio cadangan kas itu instrumen di mana bank sentral bisa menaikkan atau menurunkan jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan cadangan kas tiap bank. Ya, tiap bank. Jadi di sini bank sentral itu bisa menaikkan. Nah, ketika bank sentral itu bisa menaikkan cadangan kas, itu tujuannya untuk mengurangi jumlah uang beredar. Ya, untuk mengurangi jumlah uang beredar. Kenapa? Jadi cadangan kas ini berupa dana yang harus ditahan oleh bank yang tidak boleh diedarkan ke masyarakat. Nah, ketika bank sentral itu menaikkan cadangan kas tiap bank, maka setiap bank umum itu harus menyimpan dananya sesuai yang sudah ditetapkan oleh bank sentral. Ketika dinaikkan cadangan kasnya, maka bank
setiap bank umum itu tidak bisa memberikan atau tidak bisa mengedarkan terlalu banyak uang kepada masyarakat, sehingga yang terjadi adalah jumlah uang yang beredar pun akan berkurang nantinya. Nah, ketika bank sentral itu menurunkan cadangan kasnya, ya, menurunkan cadangan kas tiap bank, maka itu dapat menambah jumlah uang beredar. Kenapa? Karena ketika bank sentral itu menurunkan cadangan kasnya, berarti uang yang boleh diedarkan bank umum itu kan semakin banyak, sehingga yang terjadi jumlah uang yang beredar pun bisa bertambah. Nah, kapan sih harus dinaikkan cadangan kasnya? Itu akan dilakukan ketika negara mengalami inflasi. Ya, inflasi. Kapan harus menurunkan? Itu ketika negara mengalami deflasi ataupun resesi. Oke, paham ya? Nah, inflasi kan sama, yaitu jumlah uang yang beredar terlalu banyak sehingga perlu dikurangi oleh bank sentral ini melalui kebijakan rasio cadangan kas, yaitu dengan menaikkan cadangan kasnya. Kalau deflasi dengan cara menurunkan cadangan kasnya, supaya apa? Supaya jumlah uang beredar itu bertambah, sehingga bisa menstimulus masyarakatnya untuk lebih melakukan aktivitas ekonomi. Nah, yang keempat adalah pengawasan kredit selektif. Nah, jadi di sini bank itu akan lebih ketat dalam memberikan pinjaman, ya. Jadi biasanya yang diberikan pinjaman adalah orang yang memenuhi syarat 5C di sini. Nah, syarat 5C ini terdiri dari kolateral, karakter, capital, kemudian capacity, dan condition of economy. Jadi ketika bank ini akan memberikan pinjaman, dia harus melihat 5 syarat ini sudah dipenuhi atau belum. Kolateral itu berkaitan dengan jaminan yang disediakan oleh peminjam. Karakter melihat sifatnya peminjam. Capital melihat modalnya berapa dulu, modal peminjam berapa dulu. Capacity melihat kemampuan peminjam nantinya dalam melunasi utangnya. Condition of economy melihat kondisi ekonomi peminjam sekarang. Jadi ketika si peminjam ya sudah memenuhi syarat 5C ini, barulah bank dapat memberikan pinjaman kepadanya. Nah, kalau belum memenuhi maka belum bisa mendapatkan pinjaman. Jadi di sini pengawasan kredit selektif ini akan bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, sehingga uang yang beredar tidak terlalu banyak di masyarakat karena ada pengawasan ketat seperti ini. Oke, ini adalah beberapa instrumen dari kebijakan moneter. Nah, sekarang kita beralih ke jenis-jenis kebijakan moneter. Nah, ada 2 jenis kebijakan moneter. Yang pertama adalah kebijakan moneter kontraktif. Atau nama lainnya adalah tight money policy. Ya. Nah, di sini kebijakan moneter kontraktif itu tujuannya yaitu untuk mengurangi jumlah uang beredar. Ya, mengurangi jumlah uang beredar. Nah, apa saja sih yang termasuk dalam kebijakan moneter kontraktif? Jadi di sini ada seperti ini. Kalau melalui operasi pasar terbuka, ketika bank sentral itu menjual surat berharga, maka ia akan dapat mengurangi jumlah uang beredar. Ini adalah contoh dari kebijakan moneter kontraktif. Nah, kalau melalui politik diskonto, ketika bank sentral itu menaikkan suku bunga banknya, itu adalah salah satu contoh kebijakan moneter kontraktif. Kemudian kita lihat rasio cadangan kas.
ketika bank sentral itu menaikkan cadangan kas tiap banknya, maka itu juga masuk dalam kebijakan moneter kontraktif. Dan begitu juga dengan kredit selektif. Ketika ada pengawasan kredit selektif seperti ini, itu tujuannya itu untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Salah satu dari kebijakan moneter kontraktif juga. Nah, yang kedua, ada kebijakan moneter ekspansif. Nah, kebijakan moneter ekspansif ini nama lainnya adalah easy money policy. Tujuannya yaitu untuk menambah jumlah uang beredar. Contohnya apa saja sih? Nah, contohnya adalah nih. Kalau melalui operasi pasar terbuka, ketika bank sentral itu membeli surat berharga, itu akan menambah jumlah uang yang beredar. Nah, ketika kegiatan membeli surat berharga ini masuk dalam kebijakan moneter ekspansif. Kalau melalui politik diskonto, ketika bank sentral itu menurunkan suku bunga banknya, itu akan masuk dalam kebijakan moneter ekspansif. Nah, kalau melalui rasio cadangan kas, ketika bank sentral menurunkan cadangan kas tiap banknya, itu masuk dalam kebijakan moneter ekspansif. Nah, berikut ini tentang jenis kebijakan moneter. Kita lanjutkan, apa sih manfaat dari kebijakan moneter ini? Yang pertama, itu untuk menjaga stabilitas ekonomi. Jadi di sini ketika misalnya terjadi inflasi, maka bank sentral itu bisa melakukan beberapa kebijakan untuk apa? Untuk mengatasi atau untuk mencegah inflasi itu terjadi. Dengan cara apa? Ya, bank sentral bisa dengan cara ini, kebijakan moneter kontraktif. Karena di sini ketika inflasi terjadi, itu jumlah uang yang beredar itu terlalu banyak sehingga menyebabkan kenaikan harga. Nah, yang bisa dilakukan adalah mengurangi jumlah uang yang beredar itu. Sehingga apa? Supaya harga kembali stabil. Nah, yang kedua, ketika misalnya terjadinya deflasi, itu tadi terjadi inflasi, sekarang terjadi deflasi kelesuan ekonomi. Kelesuan itu terjadi karena banyaknya aktivitas yang tidak berjalan dengan lancar, yang berhenti. Karena apa? Karena jumlah uang yang beredar ini terlalu sedikit, sehingga masyarakat itu sama sekali tidak memiliki misalnya pendapatan untuk konsumsi, untuk produksi, itu menjadi terhambat. Sehingga yang bisa dilakukan adalah bank sentral bisa menambah jumlah uang yang beredar. Nah, ketika jumlah uang yang beredar itu bertambah, maka masyarakat itu bisa kembali beraktivitas, menjalankan aktivitas ekonominya dengan normal, sehingga stabilitas ekonomi pun akan tercapai nantinya. Nah, yang kedua itu untuk mencegah atau untuk mengatasi inflasi ataupun resesi ekonomi seperti yang tadi saya jelaskan, ya. Itu juga adalah manfaat dari kebijakan moneter. Nah, manfaat ketiga yaitu untuk menjaga stabilitas harga. Ini akan dilakukan ketika terjadinya inflasi ini ataupun deflasi sebenarnya. Nah, ketika inflasi itu kan seperti yang saya jelaskan dari tadi, jumlah uang beredar terlalu banyak sehingga harus dikurangi. Ketika jumlah uang yang beredar terlalu banyak, ini kan menyebabkan kenaikan harga yang cukup tinggi nih. Nah, kalau misal tidak diatasi secepatnya, kenaikan harga-harga tersebut akan melonjak jauh sehingga nantinya akan merugikan masyarakat. Ya, merugikan masyarakat. Makanya harus segera ada tindak dengan kebijakan moneter, yaitu bisa saja dengan cara menjual surat berharga dari bank sentral, dengan cara menaikkan cadangan kas ataupun menaikkan suku bunga banknya, supaya apa? Supaya harga-harga itu kembali stabil, tidak lagi melonjak tinggi. Nah, jadi ini adalah materi kebijakan moneter untuk hari ini. Jika kalian ada pertanyaan, boleh kalian tanyakan.
Semoga video ini sangat membantu kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.